Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Operasi Plastik. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Martin Arnanda Rendal Kali, NPM 32230014. Saya Densiana Tani dengan NPM 32230011. Saya Riana Hitania Kelau dengan NPM 32230016. Saya Kristiani Arwasa Jau dengan NPM 32230013. Saya Trisha Hilrosa Baria dengan NPM 32230017. Saya Renal Sarene OB dengan NPM 32230015. Dan saya Erna Armilianino dengan NPM 32230012. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Kami harap kalian bisa menikmati video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dah. Yang pertama, pengertian operasi plastik. Operasi plastik adalah cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada perbaikan, pembentukan ulang atau peningkatan bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia. Prosedur ini melibatkan teknik pembedahan untuk mengatasi berbagai kondisi baik secara cacat bawaan, cedera, penyakit, penuaan maupun alasan estetika. Istilah plastik dalam operasi plastik tidak merujuk pada bahasa plastik, melainkan berasal dari kata Yunani yaitu plastikos yang berarti membentuk atau pembentukan ulang. Dan ada juga tujuan umum dari operasi plastik. Tujuan utama dari operasi plastik adalah memperbaiki bentuk dan fungsi tubuh manusia. Prosedur ini dapat dilakukan karena alasan medis maupun estetika, tergantung kebutuhan pasien. Secara umum juga, operasi plastik bertujuan untuk yang pertama, memulihkan fungsi tubuh akibat cacat bawaan, kecelakaan, luka bakar atau penyakit. Yang kedua, membentuk kembali bagian tubuh yang rusak agar mendekati bentuk normal. Yang ketiga, meningkatkan penampilan fisik sesuai keinginan pasien. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri dan kualitas hidup pasien, baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, jenis-jenis operasi plastik. Operasi plastik mencakup berbagai jenis prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah penampilan tubuh maupun memperbaiki fungsi tubuh. Secara umum, operasi plastik dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama, operasi plastik rekonstruktif. Tujuannya adalah memperbaiki bagian tubuh yang rusak akibat kecelakaan, penyakit, atau cacat lahir. Contohnya, rekonstruksi payudara atau setelah mastektomi, perbaikan bibir sumbing, bedah luka bakar, rekonstruksi wajah akibat trauma atau tumor, perbaikan bekas luka atau keloid. Yang kedua, operasi plastik estetika atau kosmetik. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan atau estetika wajah dan tubuh. Contohnya, rinoplasti, operasi hidung, bleharoplasti, operasi kelopak mata, facelift atau ridectomy, mengencangkan wajah, liposuction, menghilangkan lemak tubuh, augmentasi payudara, pembesaran atau pembentukan payudara, tummy tuck, meratakan perut, botox dan filler, meskipun non-beda sering dianggap bagian dari estetika. Struktur kulit dan jaringan pendukung dalam operasi plastik. Dalam prosedur operasi plastik, pemahaman tentang struktur kulit dan jaringan di sekitarnya sangat penting. Operasi ini bertujuan untuk memperbaiki, membentuk ulang, atau meningkatkan tampilan bagian tubuh sehingga anatomi kulit menjadi aspek yang sangat diperhatikan. Lapisan-lapisan kulit yang berperan dalam operasi plastik, yaitu yang pertama, epidermis atau lapisan paling luar, tidak memiliki pembuluh darah, berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan kehilangan cairan. Dalam tindakan medis, epidermis harus dijaga agar tetap utuh dan tidak rusak. Yang kedua, dermis atau lapisan tengah, mengandung pembuluh darah, kolagen, elastin, dan ujung-ujung saraf. Sangat berperan dalam proses penyembuhan dan menjaga kelenturan kulit.
Lapisan ini penting dalam prosedur seperti pengencangan kulit atau facelift atau perbaikan jaringan rusak. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan lemak di bawah kulit. Terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, memberi bantalan dan menyimpan energi. Sering menjadi sasaran dalam prosedur seperti sedot lemak atau liposuction. Jaringan lain yang terkait dalam operasi plastik. Pembuluh darah diperlukan untuk menjaga aliran darah ke jaringan yang diperbaiki. Saraf harus dijaga agar fungsi sensorik tidak terganggu. Jaringan otot dan ikat sering digunakan dalam teknik rekonstruksi, misalnya dalam transplantasi jaringan atau flap. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam operasi plastik bervariasi tergantung pada jenis prosedur dan tujuannya atau rekonstruksi dan estetika. Berikut adalah beberapa bahan umum yang digunakan. Yang pertama, implan. Implan dibagi menjadi 3. Yang pertama, silikon. Silikon digunakan untuk implan payudara, dagu atau bokong. Bersifat fleksibel dan menyerupai jaringan tubuh. Yang kedua, selin atau larutan garam steril. Juga digunakan dalam implan payudara, lebih mudah diserap tubuh jika bocor. Yang ketiga, polyethylene atau medport, implan padat yang sering digunakan untuk rekonstruksi wajah. Yang kedua, filter atau pengisi. Filter atau pengisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam hyaluronat, zat alami dalam tubuh yang sering digunakan untuk mengisi kerutan dan memberi volume pada wajah. Yang kedua, kolagen, pengisi kulit dari hewan atau manusia. Yang ketiga, lemak autologus. Lemak yang diambil dari tubuh pasien sendiri, kemudian disuntikan ke area lain, misalnya pada wajah atau bokong. Yang ketiga, bahan jahitan atau perekat. Bahan jahitan atau perekat dibagi menjadi 2. Yang pertama, benang bedah atau resorable atau non-resorable untuk menjahit sayatan. Yang kedua, lem jaringan untuk menutup luka kecil tanpa jahitan. Yang terakhir, material cangkok. Material cangkok dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kulit autograft, kulit yang diambil dari bagian tubuh pasien sendiri. Yang kedua, allograft atau xenograft, kulit dari donor manusia atau hewan. Yang ketiga, biomaterial sintesis digunakan untuk mendukung pertumbuhan jaringan atau menggantikan jaringan yang rusak. Yang berikut contoh prosedur operasi plastik estetika. Yang pertama, rinoplasti. Rinoplasti adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk mengubah bentuk hidung. Prosedur ini sering disebut sebagai operasi hidung. Tujuan bisa beragam. Yang pertama, menyempurnakan bentuk hidung agar lebih profesional dengan wajah. Yang kedua, mengurangi ukuran hidung atas, memperkecil lubang hidung. Yang ketiga, mengubah sudut antara hidung dan bibir atas. Dan yang terakhir, memperbaiki masalah pernapasan akibat struktur hidung yang bermasalah. Contoh kasus, seseorang merasa bentuk hidungnya terlalu besar atau bengkok dan ingin membentuk ulang agar tampak lebih simetris dengan wajahnya. Yang kedua, blepharoplasti. Blepharoplasti adalah operasi kelopak mata yang bertujuan untuk memperbaiki bentuk atau fungsi kelopak mata. Operasi ini bisa dilakukan pada kelopak mata atas, bawah, atau keduanya. Tujuan prosedur ini antara lain, yang pertama, menghilangkan kelebihan kulit yang menggantung di kelopak mata atas. Yang kedua, mengurangi kantung mata atau lemak di kelopak mata bawah. Dan yang ketiga, memberikan tampilan mata yang lebih segar dan mudah. Contoh kasus, orang yang memiliki kantung mata besar atau kelopak mata yang tampak turun karena usia bisa menjadi blepharoplasti untuk memperbaiki penampilannya. Yang ketiga, breast augmentation. Prosedur ini lebih dikenal sebagai pembesaran payudara. Tujuannya dari breast augmentation adalah untuk meningkatkan ukuran payudara, membentuk ulang payudara setelah kehamilan atau penurunan berat badan, meningkatkan kepercayaan diri pasien. Biasanya, implan silikon atau selain digunakan untuk menambah volume payudara.
Contoh kasus, seorang wanita yang merasa ukuran payudaranya terlalu kecil atau tidak simetris dapat memilih prosedur ini untuk mendapatkan bentuk tubuh yang diinginkan. 4. Timitak. Timitak adalah prosedur untuk menghilangkan lemak dan kulit yang berlebih di area perut serta mengencangkan otot-otot perut. Tujuan prosedur ini meliputi mengatasi kulit perut yang kendur setelah melahirkan atau menurunkan berat badan drastis. Yang kedua, membentuk kontur perut yang lebih rata dan kencang. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri pasien terhadap bentuk tubuhnya. Contoh kasus, wanita yang baru saja melahirkan dan memilih kelebihan kulit di perut yang sulit hilang, dengan olahraga bisa memilih timitak untuk mengencangkan area tersebut. Dan yang kelima, lipostation. Lipostation adalah prosedur untuk menghilangkan lemak tubuh di area tertentu yang sulit diatasi dengan diet dan olahraga. Area umum yang ditargetkan meliputi perut, paha, lengan, punggung, dan dagu. Prosedur ini bukan untuk menurunkan berat badan secara umum, tapi lebih ke pembentukan tubuh atau body contouring. Contoh kasus, orang dengan berat badan ideal tapi memiliki timbunan lemak di perut yang membandel dapat menjalani lipostation untuk menciptakan bentuk tubuh yang proporsional. Sekian dan terima kasih. Yang berikut contoh prosedur operasi plastik rekonstruktif. Operasi plastik rekonstruktif adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk memperbaiki bentuk dan fungsi bagian tubuh yang rusak akibat cedera, cacat bawaan, atau penyakit seperti kanker. Ada 4 contoh operasi plastik rekonstruktif. Yang pertama, perbaikan bibir sumbing. Tujuannya untuk memperbaiki celah atau sumbing pada bibir atas yang biasanya terjadi sejak lahir. Yang kedua, operasi rekonstruksi luka bakar. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi dan penampilan kulit akibat luka bakar derajat berat. Yang ketiga, rekonstruksi payudara. Tujuannya untuk mengembalikan bentuk payudara setelah mastektomi atau pengangkatan payudara akibat kanker. Dan yang keempat, bedah mikro rekonstruktif. Tujuannya untuk menghubungkan kembali pembuluh darah dan saraf pada jaringan yang ditransplantiskan, sering digunakan untuk trauma berat, kanker, atau cacat bawaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan operasi plastik. Pertama, manfaat operasi plastik. 1. Memperbaiki fungsi dan penampilan tubuh. Operasi plastik tidak hanya bertujuan mempercantik, tetapi juga memperbaiki bagian tubuh yang rusak, seperti kulit, otot, dan jaringan ikat akibat cedera, cacat bawaan, atau penyakit. Contohnya adalah operasi rekonstruksi bibir sumbing, perbaikan luka bakar, dan rekonstruksi payudara setelah mastektomi. Prosedur ini membantu pasien mengembalikan fungsi tubuh dan penampilan yang mendekati normal. 2. Meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri. Banyak pasien merasa lebih percaya diri dan bahagia setelah operasi plastik, terutama yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan yang mengganggu psikologis, seperti pengencangan payudara, pengangkatan jaringan berlebihan pada pria dengan ginekomastia atau facelift untuk tampilan yang lebih muda. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup dan kesehatan mental pasien. 3. Mengatasi masalah kesehatan. Beberapa operasi plastik juga memberikan manfaat kesehatan nyata, misalnya pengurangan ukuran payudara untuk mengurangi nyeri punggung kronis, rinoplastik untuk memperbaiki masalah pernapasan, dan operasi bariatrik untuk menurunkan berat badan sehingga mengurangi risiko penyakit serius terkait obesitas. 4. Memperbaiki bekas luka dan trauma emosional. Teknik bedah plastik modern dapat memperbaiki atau meminimalkan bekas luka akibat kecelakaan atau operasi sebelumnya yang membantu pasien mengatasi trauma emosional dan meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya, risiko dan komplikasi operasi plastik. 1. Infeksi dan pendarahan. Infeksi luka operasi bisa terjadi jika perawatan pasca operasi tidak optimal dan pendarahan berlebihan dapat menyebabkan komplikasi serius yang memerlukan tindakan medis segera. 2. Bekas luka dan jaringan parut. Semua operasi meninggalkan bekas luka. Beberapa pasien dapat mengalami keloid, yaitu jaringan parut yang menonjol dan sulit hilang.
Risiko ini sulit diprediksi dan bergantung pada kondisi kulit dan teknik operasi. 3. Hematoma. Penggumpalan darah di bawah kulit yang menyebabkan memar besar dan nyeri, terutama setelah operasi pembesaran payudara atau facelift. Kadang memerlukan operasi tambahan untuk mengeluarkan darah yang terkumpul. 4. Kerusakan saraf dan mati rasa. Kesemutan atau mati rasa di daerah operasi bisa terjadi akibat kerusakan saraf yang biasanya bersifat sementara tetapi dalam beberapa kasus bisa permanen. 5. Reaksi terhadap anestesi. Anestesi dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, infeksi paru, stroke, serangan jantung, bahkan kematian dalam kasus yang sangat jarang. 6. Trombosis vena dalam dan emboli paru. Pembekuan darah di vena dalam yang bisa pecah dan menyumbat paru-paru berpotensi fatal. Risiko ini meningkat pada pasien yang menjalani beberapa prosedur sekaligus. 7. Hasil tidak sesuai harapan. Kadang hasil operasi tidak sesuai ekspektasi pasien, misalnya asimetri wajah atau payudara, sehingga penting adanya komunikasi yang jelas antara pasien dan dokter sebelum operasi. 8. Depresi dan gangguan psikologis pasca operasi. Beberapa pasien mengalami depresi kecemasan atau gangguan citra tubuh setelah operasi plastik, terutama jika memiliki riwayat masalah mental sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena proses pemulihan yang lama, rasa sakit, atau hasil yang belum terlihat maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!